Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kehidupan, pencerahan kehidupan terhadap kita semuanya. Pada hari ini kita akan mengkaji terkait dengan mata kuliah studi Cirebon, yaitu terkait dengan studi tokoh. Siapa tokoh itu? Yaitu tokoh Pangeran Pesarian. Pangeran Pesarian itu adalah merupakan tokoh yang ada di dalam kajian-kajian Cirebon Studies. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menggali terkait dengan tokoh, menganalisis, mendokumentasikan, dan mempublikasikan. Peran-peran tokoh Pangeran Pesarian itu akan digali oleh mahasiswa ya. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini adalah nanti kita akan hadir di tempat Pesarian ini bersama mahasiswa mengkaji, meneliti terkait dengan mata kuliah Cirebon Studies. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya ke makam petilasan Pangeran Pesarian. Jadi kita harus mengenal sejarah dan tokoh-tokoh itu untuk apa? Mengingat kita harus mempunyai kajian Cirebon Studies. Nah, inilah kita kadang-kadang kan baca buku, baca apa? Mana orangnya? Nah ini tempat perjuangannya dulu. Ya. Yang enggak ada yang orang yang masuk, jarang. Itu seperti itu. Ya, jadi kita juga harus peduli terhadap sejarah lah ya. Ini tokoh kita, putranya Syekh Syarif Hidayatullah. Putra atau cucu Pak? Putra. Ya. Putra Syekh Syarif Hidayatullah. Nah ini kita punya museum di sini. Masih bocor. Ini ya. Ini museum. Ini bukan makamnya Pangeran Pesarian. Ini adalah tapak tilasnya dulu, tempat menyampaikan ilmu, tapak lah orang zaman dulu itu tapak di sini. Terus ini ada benda-benda pusakanya juga. Seperti ini benda-benda pusaka zaman dulu. Ini ada naskah kuno. Ya. Ini ada manuskripsi. Ini ya manuskripsi ada. Ini ada manuskripsi masih asli ya Pak ya? Masih. Ini ya. Jadi kita itu mendapat peninggalan catatan sejarah melalui dokumen-dokumen kayak simbol-simbol. Jangan dulu. Ini yang sudah cetakan. Cuma segini. Yang tulisan Arab Eko. Tinggalin. Ini ya. Ini tinggalan leluhur kita Arab Eko. Jadi para wali itu ketika menyiarkan Islam, karena di sini masih kan tulisannya carakan bahasa Cirebon. Jadi bagaimana merubah tradisi mereka mengenal tentang Islam. Jadi ditulis mulai dikenalkan. Kalau sekarang kan pasti mahal kan program pemerintah umpamanya tentang budaya Cirebon, tentang bahasa Cirebon mahal. Tapi kalau dulu orang dikenalkan dengan masyarakat dan dikenal adanya tradisi dan lain sebagainya. Ini salah satu tokohnya itu tokoh ya berarti pahlawan lah ya. Karena pendiri bumi Cirebon pertama Syekh Syarif Hidayatullah ini sebenarnya. Jadi nilai sejarah. Oh ini kayak makanya tempatnya Gus Dur, tempatnya tokoh-tokoh nasional itu diabadikan. Jadi di sini tempat tapaknya tetap di sini. Nah kan pergi terus menikah dengan saya yang melahirkan saya. Makanya kalau dari garis ibu berarti kita pemegang kerajaan Nusantara. Jadi kita itu jangan sedih. Rasulullah itu lahir di abad berapa? 7 ya sejarah. Di sini sudah ada peradaban
Nusantara sudah ada di Kutai berapa? 2, 3, 4 atau 3? Kutai, Kalimantan. 4 ke 5 ditemukan buktinya tuh si Yupar apa? Iya, 4 ke 5. 4 ke 5. Kita itu sudah ada. Peradaban awal. Borobudur sudah ada di sini, kerajaan apa? Tarumanegara sudah ada. Nah kita itu raja-raja besar. Gitu. Saya, ya. Nah di sini terus menurunkan Panembahan di Pati Cirebon, Pangeran Suwaga. Nah, terus menurunkan Panembahan Ratu Pangeran Muhammad Zainal Arifin. Menurunkan Panembahan di Pati Cirebon, berarti Pangeran Sendang Gaya. Menurunkan Panembahan wilayah. Nah, kenapa sampai ke sini? Ini sampai sini. Ini, nah karena nah ini dari sini, dari bidang kesetuan tanaman, kan gitu. Panembahan di wilayah Muhammad Karim itu punya anak dari kesepuan, jadi Sultan Sepuh I, terus dari Kanoman, Sultan Badrodin Tapanwijaya dan Pangeran Bangsa Kasar. Muhammad Arifin. Namanya Muhammad Arifin. Iya. Kalau makamnya di Gunung Jati, di Gunung Sembung. Kalau kita kan dulu ada Gunung Sembung dan Gunung Jati. Gunung Jati itu sebenarnya tempatnya Syekh Nur Jati. Gurunya Sunan Gunung Jati. Gunung Sembung cuma karena orang mengenalnya Gunung Jati daripada Gunung Sembung. Nah di sana nanti ada kalau mungkin bisa nanti silakan dibantu bisa silakan ke makbarnya langsung. Mungkin dari pihak keluarga bisa memfasilitasi, bisa langsung. Kalau itu bisa langsung ke makamnya. Terus ini makam Sari Bija itu ini kayak gitu. Nanti ada Pangeran Besarnya, terus ada ibunya Sunan Gunung Jati, ada Fathahila, ada istrinya. Kayu. Kalau zaman dulu ya. Jadi, iya. Zaman dulu kayak gitu. Kayak umpamanya, iya. Jadi karena dulu kan mau gini. Kalau sekarang ada bidan, terus ada dokter, dulu dukun bayi kan gitu. Nah itu. Ini golongan apa? Goloknya Kris Brojo. Ciri-cirinya apa, Pak? Ini kan ini langsung. Oh, langsung. Iya. Satu. Saya punya tapi nggak tahu namanya. Ya nggak apa-apa. Ini warisan. Orang zaman dulu bikin begini kok, kenapa bukan peradaban? Bagaimana mereka? Nah ini namanya keris sempana bungkem. Oh, ciri-cirinya Pak? Ini. Oh, ini. Jadi kalau orang zaman sekarang bungkemnya itu pakai harta benda takutnya. Kalau dulu pakai sempana bungkem untuk mengundi bakul layar, jangan layar. Makanya gagah orang zaman dulu kayak gini. Pasti kayak gini. Ada karismanya Pak ya? Bedanya itu. Nah kalau sekarang kan pistol, orang bukan, karena kayak gini. Ini kayak jauh. Dicek aja Pak. Awas kok. Jadi kenapa ada semangat? Berarti ada orangnya, ada itu, ada peradaban era itu. Karena nggak mungkin nggak ada peradaban itu. Yang Candi Borobudur besarnya orangnya kayak apa?